Ardi. Ya Allah. Segera masuk Zoom ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul semua ya. Ini ada siapa namanya ininya? PJ-nya siapa? Bu Rina. Hah? Ya bunda, saya bunda. Siapa PJ-nya? Kurinnya bunda. Saya bunda. Siapa? Rina bunda. Rina Minawati Rahayu. Bu Rina. Iya, PJ-nya. Ini masuk semua berapa Bu Rina harusnya? Kemarin yang saya tulis tuh ada 30-an, ini baru 19 bunda. Baru 25, 26. Berarti kurang? Kurang berapa? Ini baru 27. Berarti 35 ya semua ya Bu Rina ya? Kalau di WA grup 40 bunda. Ya? Bu Enjang tuh bukan sebenarnya sore udah ada ya Bu Enjang. Kok ada di mana-mana sih Bu Enjang nih? Bukannya kemarin sore sama Bunda ya? Sore. Kemarin pagi. Kemarin pagi. Oh, kemarin pagi. Bukannya kemarin sore Bunda lihat Bu Enjang ya? Bu Enjang kok ada di membayang-bayangi Bunda ya? Membayang-bayangi. Kayaknya bunda loh. Hah? Dua makul kalau yang sekarang bermain dan permainan sama makanya Bunda tuh kayak lebih Enjang ada di setiap makul ya Bunda ada di Bu Enjang. Kenapa ya? Terbayang-bayang berarti pun sama wajah saya. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita masuk ke materi ketiga ya teman-teman. Ya, ada materi ketiga ini Bunda juga mungkin tidak menyampaikan materi, tapi nanti ada kedatangan tamu nanti ada Bu Nuni. Halo Bu Nuni. Halo Bu, selamat siang. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bunda. Bunda memperkenalkan diri dulu ya. Bu Nuni ini dulu alumni dari PG PAUD kelas reguler ya. Tahun angkatan 2017, lulusnya 2022 ya. Ya. Ya, sehingga hari ini dia akan berbagi menceritakan pengalaman dia karena Bu Nuni ini punya sekolah ABK ya. ABK mahasiswanya ada 23. Kemudian dari lulus 2022 sebelumnya sudah punya sekolah ya, tapi kemudian lulus kemudian diterapkan. Nanti pengalamannya mungkin Bunda cerita sendiri seperti apa, teman-teman bisa diskusi. Kenapa Bunda maju ke 15 menit? Karena di kelas kemarin yang sore itu akhirnya 1,5 jam. Itu 1,5 jam aja belum mau ditutup nggak bisa karena yang nanya banyak dan semua kayaknya tuh semua berminat ya gitu. Bunda artinya tertarik dengan apa yang sampai ke Bunda. Makanya Bunda tambahin 15 menit, mungkin nanti teman-teman diskusinya sampai jam 2 lebih lama ya. Oke, mungkin ini langsung saja ya. Kalau Bunda cerita nggak selesai, nanti Bunda bisa memperkenalkan diri itu seperti apa ya. Untuk bisa teman-teman bisa lebih kalau pengalaman langsung daripada Bunda ngomong kan, lebih baik Bunda cerita gitu. Oke, makasih. Yuk, monggo Bu Nuni. Diperkenalkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bunda atas waktunya. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam mengasuh anak-anak ABK. Alhamdulillah saat ini saya mempunyai 23 siswa yang kesemuanya alhamdulillah ABK. Saya cerita dulu untuk saya perkenalkan diri sebelum melanjutkan cerita. Nama saya Nuni Martati, saya dulu mantan mahasiswa UGRIS yang lulus bulan Mei tahun 2022. Kali ini saya mempunyai sekolah yang sudah saya dirikan sejak saya masih kuliah 2019, tepatnya tanggal 4 Juli 2019. Waktu
itu bertepatan dengan lulusnya anak saya yang kebetulan dia mempunyai kelainan pada otak, yaitu tunagrahita, dan juga mempunyai kelainan pada tangan. Dan saya kebingungan untuk mencarikan tempat buat anak saya, kemana anak saya harus sekolah lagi setelah lulus dari SMA. Akhirnya setelah saya sepakat dengan suami, saya resign dari tempat kerja saya yang waktu itu membantu di SLB Negeri Semarang. Saya mendirikan sendiri, waktu itu masih rumah belajar, yang muridnya di awal hanya 3 siswa, tapi alhamdulillah sampai corona bisa ada 9 siswa, dan alhamdulillahnya lagi setelah corona saya mempunyai banyak siswa. Dan kebetulan sampai saat ini saya ada 14 lulusan yang diterima di SLB Negeri Semarang, 1 lulusan di SD umum, dan 1 lulusan lagi di SLB swasta. Alamat tempat sekolah saya yang saat ini saya berubah menjadi kelompok bermain inklusi Bima Putra, itu berada di Perum Pucang Gading, Jalan Pucang Santoso Barat 3, nomor 22, Kelurahan Batur Sari, Kecamatan Meranggen. Dan alhamdulillah juga saya bersama suami saya mengelola sekolah ini dibantu oleh rekan saya yang juga dulu pernah mengajar di SLB Negeri Semarang, dan juga dibantu oleh anak saya dan teman anak saya yang sama-sama tunagrahita. Jadi kami berlima mengelola sekolah ini, dan alhamdulillah kondisi sekolah meskipun dalam segala keterbatasan ruang dan juga gedung, karena sebetulnya ini bukan sekolah, ini adalah rumah pribadi yang saya gunakan untuk sekolah, karena banyak orang tua yang kebingungan untuk mencari sekolah, terutama standar TK KB yang alhamdulillah tahun 2004 kemarin saya kebanjiran murid sampai saya menolak. Itu 9 siswa langsung mendaftar di tempat saya, dan itu buat saya Masya Allah, karena sebelumnya saya hanya menerima murid paling 1 bulan 1 anak, nanti bulan keduanya lagi 1 anak lagi. Ini kemarin 9 siswa, dan itu pun masih ada tambahan lagi. Karena tenaga saya yang sudah tidak memadai, akhirnya dengan berat hati banyak yang saya tolak. Dan saat ini di tempat saya ada 2 kelas. Yang 1 kelas itu KB, yang 1 kelas lagi standar SD, itu dari usia 9 tahun sampai 14 tahun, itu ada 8 anak untuk yang standar SD, terdiri dari 3 siswa Down syndrome, 1 siswa cerebral palsy CP, 2 tunagrahita, 1 ADHD, dan 1 tunadaksa. Kalau untuk di kelas KB-nya sendiri, itu ada 15 anak yang saya pegang bersama teman anak saya, itu ada 2 Down syndrome, 5 ADHD, 6 tunagrahita, 1 autis, dan 1 tunadaksa. Seperti itu gambaran dari sekolah saya secara singkat. Begitu, Bundas. PPT-nya belum dikasih ke Bunda ya? Sudah, Bun, tapi itu belum saya revisi, ada 2 yang kosong. Sudah jelasin aja dong yang nanya. Ini di PPT sudah saya cantumkan. Ini ada yang gambar pertama itu gambar pertama itu anak ADHD, Bunda. Di PPT itu ada. Saya mohon maaf tidak bisa memasukkan ke sini, Bu. PPT-nya tidak bisa, jadi yang kemarin dikirim ke Bunda itu videonya beda lagi. Sudah saya revisi, sudah saya kirim ke Bunda juga. Belum masuk. Oh, belum masuk. Oh, JJ.
Ya nggak apa-apa, langsung aja. Jadi Iya. teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, jadi perlu diketahui, jadi Bu Nuni ini mengelola sekolah ABK yang disampaikan Bu Nuni ya, dia anaknya 23, jadi sama Bu Nuni sama gurunya ada 2 ya, sama pendamping jadi 4 ya, 4. Jadi yang sampaikan kemarin karena Bunda juga di partai sama Bunda Bu Nuni, kenapa Bunda menyampaikan Bu Nuni ini soalnya teman-teman bisa apa ya, berbagi, karena kemarin Bunda buka dari jam kuliah dari jam 3 tuh sampai setengah 5 full gitu, karena jadi warnanya banyak sekali, karena ini sangat menarik ya, teman-teman mungkin juga mendapatkan anak-anak ABK yang masuk ke sekolahnya dengan segala mungkin permasalahannya. Nanti Bu Nuni juga bisa menyampaikan seperti apa tadi yang kemarin Bu Nuni, bagaimana menghadapi anak-anak yang mungkin tadi yang tidak bersuara kayak gitu, mengajarnya seperti apa, mungkin kasih contoh ya kayak kemarin, sehingga teman-teman ini bisa tahu ya, untuk anak-anak yang memang nggak mau kemarin juga ada yang nanya yang nggak mau melakukan apa ya, sehingga tantrum dan sebagainya, mungkin Bu Nuni bisa menyampaikan sehingga teman-teman punya gambaran ya, kemudian asesmen yang dilakukan pada awal seperti apa. Monggo Bu Nuni. Kalau untuk asesmen, yang pertama untuk asesmen saya itu lebih ke istilahnya mereka mendengar atau tidak, untuk hipernya itu mereka masih bisa dikendalikan atau tidak, kemudian ada kerjasama dengan terapis atau tidak. Karena kalau hanya dengan sekolahan saja mereka tidak akan berkembang secara maksimal. Jadi asesmen di sini memang tidak begitu ketat seperti di sekolah lain, karena saya membuka sekolah ini hanya istilahnya menolong mereka. Jadi insya Allah semua jenis ketunaan selama mereka masih bisa dikendalikan akan saya terima selama masih ada tempat. Seperti itu. Kemudian untuk menangani anak-anak itu ada beberapa. Kalau untuk yang belum bisa bicara itu biasanya saya lebih ke ini, mereka untuk saya ajak memandang dua ini, saling menatap seperti itu. Untuk pembukaan, untuk anak-anak yang belum bisa bicara itu akan saya sapa seperti ini, saya ajak jadi tangan saya untuk yang belum bisa bicara itu biasanya tunagrahita dan autis, itu tangan saya akan saya pegangkan ke anak, yang satu saya letakkan di sini, kemudian yang satu lagi, tangan satu anak yang satu lagi saya pegangkan ke leher anak. Jadi mereka akan saya rangsang untuk mengucapkan minimal 1 hari 3 huruf vokal. Jadi kita pancing mereka untuk mengucapkan A seperti itu. Jadi leher satu tangan di sini, satu tangan di leher anak. Insya Allah kalau anaknya fokus, mereka akan membuka mulut meskipun anak tersebut belum bersuara. Nanti akan keluar gitu, seperti itu. Kalau I itu biasanya kita meringis ya, kelihatan giginya, biasanya seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang sudah bisa bicara, setelah pembukaan itu pasti saya tanya, apa kabar hari ini? Sudah makan apa belum? Sudah mandi belum ya? Nah, insya Allah mereka akan menjawab. Seperti itu untuk yang tunagrahita atau speech delay dan tunawicara. Seperti itu. Kalau untuk yang ADHD biasanya di awal pembelajaran kita sama. Di awal itu kita klasikal dulu, pembukaan, berdoa, saling sapa. Setelah kita mencapai ke selesai pembukaan, saya akan membuka misalnya hari ini materi itu karet ataupun memasukkan beras ke dalam wadah. Bagi mereka yang mampu, di dalam satu kelas itu saya 10 anak, itu akan saya pisahkan. Jadi mereka yang mampu, mereka akan belajar sendiri. Kalaupun mereka yang belum mampu, akan kita ada pendampingan. Seperti itu kalau untuk anak-anak yang ADHD. Kalau autis,
misalnya mereka belum mau belajar, kita arahkan untuk senyamannya mereka. Misalnya mereka mau duduk, silahkan duduk di sini, tapi diam, tidak boleh kemana-mana, duduk. Jadi seperti itu yang saya ajarkan ke mereka. Kalau memang belum terkendali lagi, mau di luar, saya tanya seperti itu. Kalau mau di luar, boleh anteng, jangan kemana-mana, anteng. Jadi pintu pagar saya tutup. Seperti itu pun. Jadi untuk keseluruhan biasanya seperti itu. Monggo, mau yang bertanya boleh, silakan. Monggo, ya siapa yang bertanya? Ya, Windatul Mahlika, monggo, Windatul. Terima kasih, Bun. Saya mau bertanya, Bun, di tempat saya itu kan kebetulan ada satu anak yang sepertinya autis dan tunagrahita. Ya, tunagrahita ya. Jadi itu dia sering muter-muter kayak gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang sudah terkendali. Misalnya dia nggak mau kegiatan itu, dia cuma duduk. Tapi untuk asesmennya saya masih menggunakan sama dengan yang lainnya, Ibu. Boleh minta tolong sarannya, sebaiknya saya itu asesmennya bagaimana? Kalau dari saya tersendiri enggak gitu. Kalau dari kami untuk anak seperti itu, sistem penilaian tergantung kemampuan. Misalnya usia anak 5 tahun, tetapi mereka belum mampu, saya akan turunkan ke 2 tahun ataupun ke 1 tahun. Dan itu di awal mereka sudah melampirkan surat keterangan dari terapis atau dari psikolog. Jadi kita ada kerjasama, misalnya, di terapis sudah diberikan A, berarti nanti saya tinggal melanjutkan yang A itu dan menambahkan jikalau mereka sudah mampu. Biasanya kalau untuk yang seperti itu, saya lebih ke fokusnya. Jadi lebih kepada bermain yang memberikan kesempatan mereka untuk duduk berlama-lama. Jadi saya jarang menggunakan mainan yang mewah-mewah gitu, tidak. Jadi saya lebih ke seperti biji-bijian, air, seperti itu, karet, plastik, semua yang sederhana tetapi membuat mereka menarik. Gitu. Jadi saya mainan yang di luar itu jarang. Paling saya ada balok itu pun sedikit. Lego juga tidak banyak karena memang saya membiarkan mereka untuk berebut. Jadi barang yang sedikit itu membuat mereka tertarik untuk berkata minta. Nah, seperti itu. Jadi tidak banyak dari kami yang istilahnya berbau warna-warni, karena kebanyakan dari anak-anak saya itu masih ada beberapa yang menggigit, bahkan pensil digigit itu bisa lumak. Sedotan itu ada mainan sedotan yang agak keras ya, yang ada pasangannya itu bisa lumak, Bu. Jadi kalau saya lebih ke mainan yang aman dan fungsinya sama. Oke. Kemudian ini pun nun sewu, kalau di saya itu juga lebih menekankan ke fisik motoriknya. Jadi biar mereka duduk fokus, itu setiap hari Jumat saya menggunakan kursi, bangku, kemudian mainan seperti gelas, mangkok yang dibalik-balik seperti itu. Kemudian pakai bola besar, nanti bergiliran. Ada jadwal tersendiri bola besar seperti di terapi, mungkin di terapis yang anak-anak autis itu kan ada bola besar. Nah itu nanti anak-anak akan kita balik, akan kita goyang-goyangkan untuk mengatasi fokusnya. Oke, seperti itu kalau pembelajaran di tempat saya. Terima kasih, Pun. Satu lagi, Pun. Jadi itu kebetulan sekarang kan sudah di kelas B. Terus orang tuanya itu memang bicaranya kan susah ya, Bun. Dia itu cuman hanya bisa menirukan. Kalau kita ngomong apa dia niru, tapi orang tuanya itu menuntut dia bisa baca sendiri gitu loh, Bun. Jadi saya sendiri bingung untuk menjelaskannya bagaimana, kan nggak bisa dipaksa ya, Bun. Minta sarannya. Nuwun sewu. Itu anak sudah terapi? Bilangnya dulu terapi, tapi sekarang udah nggak terapi lagi, Bun.
Kalau karena Mas biayanya. Oh, kalau mengandalkan kita dari pihak sekolah tidak mampu, karena kita kan 1 jam, 1 kali pertemuan 3 jam, 3 jam sekian anak itu pun tidak tercover semua. Itu memang berat. Kalau orang tua menuntut, kita tanyakan kembali, Ibu mohon maaf, apakah sudah terapi bicara? Terus nuwun sewu lagi, kalau dari saya itu kan semisalnya mereka punya surat dari psikolog, kita lebih enak karena daya ingat mereka akan bisa kita cek dari surat itu apakah tingkat kecerdasannya itu 70 atau 50. Kalau standarnya 20 itu daya ingatnya lemah, Bunda. Lah kalau sudah lemah, misalnya ini detik ini kita mengajarkan anak untuk A, nanti 2 menit berlalu ini huruf apa, mereka akan kesulitan. Nggih. Karena anak-anak yang terutama yang tunagrahita itu nggih Bu, itu kan pelupa. Kalau tidak dibarengi dengan vitamin otak, itu akan susah berkembangnya. Andai kata berkembang pun itu prosesnya sangat lama. Seperti itu. Ya, jadi kalau sekolah menuntut harus bisa baca, mengenal huruf saja susah, atau apalagi untuk membaca, mengenal banyak huruf. Jadi kemampuan siswa itu tidak sama. Kalau tidak ada kerjasama dari orang tua berat Bun. Sangat berat. Kita sebagai guru dituntut seperti itu tidak bisa. Kalau dari kami, saya serahkan kembali. Mohon maaf Ibu, kalau memang tuntutan Ibu seperti itu kami tidak mampu. Silahkan anak Ibu dididik sendiri untuk kemampuan membacanya. Karena kalau di kami itu kemampuan membaca mereka itu menjadi nomor 2 setelah karakter dan kepribadian mereka kami bentuk. Seperti itu Bunda. Kalau di saya seperti itu. Mohon maaf jika salah. Mungkin sudah menjelaskan ke ibunya ya Bun, seperti ini. Pun anak jenengan itu spesial, jadi tidak usah dituntut untuk bisa membaca, yang penting dia itu bisa mencerna, maksudnya perintah kita, dan dia paham, dia menjalani, dia antam. Saya sudah menjelaskan seperti itu Bun, tapi orang tuanya masih kekeh, ya udah tinggal kelas aja nggak apa-apa, yang penting bisa baca. Saya bingung ya Bun. Iya, ya memang terima kasih Bun. Sami-sami Bunda. Bu, siapa ini? Trisniar mana tadi Trisniar? Enggak. Trisniar. Mana tadi Trisniar? Tadi Trisniar mana? Tadi angkat tangan. Enggak ada? Ya. Trisniar, ya silakan Trisnaniar, sorry. Ya, nanti mau bertanya untuk guru yang mengajar dan mendampingi itu, apakah ada kompetensi khusus tertentu yang harus dimiliki, dan misalnya ada pelatihan atau bukunya mungkin bisa diinformasikan kompetensi apa yang harus dimiliki untuk kita bisa menerima ASIKA gitu. Karena ada beberapa kali kasus di sekolah kami itu ada yang mendaftar di sana ASIKA gitu ya, sudah ada asesmen dari itu, kami terima, tapi kami itu ada kekhawatiran bisa nggak ya menangani gitu, seperti itu, takut khawatir itu tadi seperti asesmen kita masih menyamakan dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di sekolah kami itu ada beberapa anak yang harus ada pendampingan khusus, artinya dengan menggunakan CC. Tapi ketika kami mengkomunikasikan dengan orang tua, itu orang tua mau disediakan CC. Cuman pada kenyataannya ketika itu kan di awal ya, ketika sebelum masuk sekolah,
disangkuti. Tapi ternyata ketika sudah berjalan itu ternyata PD-nya adalah idenya atau kerabatnya gitu. Jadi bukan dari profesional yang memang memahami kebutuhan anak itu. Itu gimana ya Bu? Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman kami. Kalau dari sekolah khusus, pelatihan khusus, kami belum pernah. Tetapi kalau untuk pelatihan umum, seperti kalau untuk kurikulum, kami mengikut dari komunitas Himpaudi, kami ikut Himpaudi. Kalau untuk pelatihan, kami hanya berdasarkan pengalaman, karena saya punya anak berkebutuhan khusus. Kebetulan dulu saya juga membantu di SLB negeri, yang bu guru satunya juga dulu mengajar di sana. Jadi kalau untuk pendidikan diklat khusus belum pernah, paling hanya sebatas seminar seperti itu. Kalau pelatihan khusus memang kami belum pernah mencoba. Andai kata ada, itu jauh, butuh waktu dan juga butuh dana yang tidak sedikit. Itu dari kami. Jadi untuk pengasuhan kami itu berdasar dengan hati, dan kita lebih kepada motorik, fokus ke motorik kasar dan juga motorik halus, kemudian kemandirian dan karakter serta kepatuhan. Selebihnya untuk tema-tema yang mungkin membaca, menulis, mengenal huruf seperti itu bukan kita tidak menomorsatukan, tapi itu nanti kan akan ada jenjangnya tersendiri saat mereka sudah memasuki SD. Sedangkan kalau untuk di SD yang ada di kami, itu memang mereka tidak menuntut untuk membaca. Jadi dari orang tua, ya sudahlah Bu, anakku kan isone koyo ngono, wis mbok ajar sak isomu. Jadi ya sudah Bu, monggo dari pihak sekolah mau seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengasesmen anak, jadi pengasuhan kami bertolak belakang dengan anak normal, dengan anak-anak di TK lainnya. Karena kalau di TK itu kan anak dibiarkan untuk bereksplor ya. Jadi mereka dibiarkan untuk mencari apa yang, misalnya bu guru sudah mempersiapkan materi A, jadi si anak berkreatif sendiri. Kalau di kami tidak, kalau mereka tidak ditahan untuk duduk, sampai besar pun mereka akan tetap berjalan-jalan. Jadi dari kami itu mengajarkan mereka untuk duduk, fokus, yang nantinya mereka akan kita ajarkan bisa duduk, yuk kita bermain, yuk kita begini-begini. Jadi pengasuhan kita bertolak belakang. Jadi untuk asesmen pun kita juga tidak yang muluk-muluk. Yang penting mereka masih terkendali. Kemudian orang tua juga ada kerjasama dengan terapis, kemudian dengan pola makan. Andai kata hiper dan itu tidak di diet, kami juga keberatan. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya, Bu, anak saya hiper, anak saya begini-begini, sudah diet, sudah baik, besok silahkan datang ke sekolah. Seperti itu. Jadi kalau hipernya masih bisa terkendali, insya Allah kami terima. Tapi kalau hipernya yang sudah tidak terkendali dan orang tua tidak ada kerjasama, ya mohon maaf, saya tidak bisa menerima, saya bilangnya seperti itu. Jadi asesmen juga tidak yang begitu sulit, karena kalau bagi kami seperti asesmen di SLB lain itu kan berat Bu, jadi tidak semua anak bisa melakukan asesmen tersebut. Seperti itu. Jadi saya mendirikan ini itu memang berat nggih, karena saya sebagai pondasi pengen saya ya seperti itu. Bisa tidak bisa, kalau memang saya ibarat rumah, jadi saya ingin membangun yang dari bawah dulu. Kalau memang yang dari bawah itu bisa saya bangun, bisa saya betulkan, yuk kita sama-sama. Tetapi kalau orang tua memang tidak mau dengan pola makan yang seperti itu tadi, yang sudah kita di depan itu ada perjanjian, kita akan mundur. Karena itu nanti akan berpengaruh ke mereka saat pembelajaran, mereka akan mengganggu teman. Jadi seperti itu, mohon maaf, jawaban dari saya seperti itu.
Makasih Bu Neni. Mungkin Bu Enja. Enja. Suaranya Bu Enja. Bu Enja itu belum dibuka itu mic-nya. Open mic. Nah, sudah ya Bu. Ya. Ini kemarin kan pas penerimaan siswa baru ada satu anak itu masuknya bareng sama adiknya berdua. Yang satu 4,5, yang kakaknya 5,5, cuma berbeda 1 tahun. Nah itu yang kakak itu justru dia itu sulit berbicara. Gimana ya? Kemarin datang, Bu, kalau anaknya ini sulit berbicara itu bisa diterima enggak di TK? Bu Nuni, Nggih? tadi Bu Enjang tadi tanya tuh. Iya. Kalau misalnya belum bicara itu kalau di umum mungkin susah ya Bu ya. Kalau di umum kan yang diutamakan yang sudah bicara, yang sudah bagus sosialisasinya. Tetapi kalau misalnya ini apa namanya mau, orang tuanya mau, sebenarnya punya saudara itu sangat ini apa beruntung, karena di rumah mereka akan ini apa adiknya pasti akan membantu. Itu biasanya malah lebih cepat untuk menarik bicara si kakak. Yang terjadi biasanya seperti itu. Jadi meskipun kesulitan bicara, lama-lama dengan adik itu akan ada dorongan. Kalau di sini seperti itu yang kebanyakan tergantung. Tapi kalau tidak ada ini, itu sudah dibawa ke terapis apa belum Bu? Bu Enjang? Belum Bu, sepertinya belum. Karena maksudnya kan saya di desa, itu sama sekali tidak ada dari orang tua itu tidak ada pergerakan apa-apa. Jadi ya pasrah aja gitu. Apa saya kalau diajak bicara dia mudeng, dia paham, cuma dia belum bisa membalas ucapan saya gitu. Kan besok masih anak yang baru, nah itu bagaimana biar saya bisa mengatasi anak tersebut di antara 20 teman-temannya yang normal itu. Mungkin jenengan bisa meluangkan waktu nggih di antara di saat belajar mereka si anak itu bisa disendirikan dengan mainan, tapi bukan berarti dikucilkan, tidak. Ada selang mungkin 10 menit seperempat jam ditarik bicaranya, seperti yang itu gitu, nanti meniup, mengunyah. Kalau di sini apa nyebul ke plastik ya, meniup plastik, terus itu meniup kertas, barangkali itu mungkin akan lebih membantu penjenengan juga untuk menarik anak. Siapa tahu nanti di tangan jenengan anak itu bisa bicara. Yang penting tidak dikucilkan. Andai kata dalam satu meja pun sama, mainannya sama, tapi untuk mengajak mereka bicara lebih banyak yang ini. Karena mereka kan yang lain sudah pinter. Jadi tarik bicara, mau seperti itu. Mungkin satu kata satu huruf satu huruf misalnya mereka bermain warna merah Bun. Ini apa gitu, misalnya warnanya merah, merah seperti itu. Mungkin bisa diajak bermain jari, senam jari dulu. Itu satu, mungkin ditariknya seperti itu. Kalau untuk permainan bisa yang lebih ke menarik fokus. Jadi nanti saat mereka ditanya Bu Guru,
ditanya si anak itu ditanya bu guru, diajak main teman, dia bisa ikut bermain. Jadi tetap berada di tengah-tengah, tetapi ada waktu lebih perhatian ke dia supaya bisa menyamai si anak yang lain. Tetapi andai kata pun nanti bisa orang tuanya konsultasi ke belum dibawa ke dokter, itu kasihan sekali, sayang, karena adiknya bisa bicara seperti itu. Mungkin dibawa ke psikolog juga untuk dikonsultasikan perkembangannya, ada apa keterlambatan di apanya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bunda. Oke, sami-sami Bu. Ya, Bu Iis Mariati, monggo. Nggih, Bun. Mungkin pertanyaan saya juga hampir sama-sama Bu Enjang tadi. Anaknya itu juga nggak mau, gimana ya, bukan nggak mau atau gimana ya, belum bisa bicara. Terus sosial sama temennya juga nggak ini. Setiap dideketin temennya, dianya malah dorong. Kalau nggak, dia nyubit temennya. Terus kalau dipanggil sama bu guru, dia itu cuma mendengarkan. Terus kalau diajak tatap-tatapan sama bu gurunya, dia nggak mau, langsung memalingkan muka. Terus kan dari pihak orang tuanya kan gini Bun, belum pernah periksakan mungkin ya, tapi dibawa ke orang bicara. Tapi kan sekarang sudah 1 tahun di sekolah, belum bisa, cuma bisanya gini, buku gitu. Kalau manggil bu gurunya buku gitu. Terus kalau mau makan, sini Mbak Dina, mam, cuma bilang gitu. Terus mungkin gimana ya Bun penanganannya? Mungkin untuk dari pihak sekolah sendiri nggih. Kalau dari pihak sekolah kan terbatas ya Bun, karena anaknya juga banyak. Harus ada kerjasama juga dengan terapi, terapi bicara. Harus itu, karena itu juga mungkin ada saraf kejepit nggih. Kalau anak saya ketahuan, tapi karena sudah dewasa jadi mubazir nggih, ketahuan di sini ada saraf di sini. Jadi ketahuan itu waktu itu udah 17 tahun. Jadinya udah terlambat. Kalau memang masih kecil sayang, jadi nanti diajak ini aja orang tuanya Bu, biar ada perkembangan. Itu nanti konsultasi ke terapis supaya nanti ada istilahnya kalau hanya sekolah-sekolah saja itu kan kurang nggih. Hanya berapa jam di sekolah, waktu selebihnya kan bersama orang tua. Daripada nanti menyesal di kemudian hari, diarahkan untuk ke terapis dan ke psikolog atau salah satu, supaya nanti otak kecerdasannya nanti seberapa untuk mengantisipasi ke depan ini anak harus sekolah di umum atau sekolah di khusus. Seperti itu. Kemudian kalau untuk bu guru mungkin sama seperti Bu Enjang tadi, lebih kalau nyubit sama mendorong itu diajak aja kemana-mana. Kalau bu gurunya ke belakang ya udah diajak. Sementara sampai dia bisa mandiri, ya ikut bu guru ya gitu. Jadi kemana bu guru pergi ajak. Saya ada memang anak seperti itu, suka dorong. Jadi kemanapun saya pergi ya sudah saya ajak. Tunggu Bu Nuni di sini, tunggu di sini. Jadi ketika bu gurunya suruh nunggu ya sudah dia duduk di situ. Kalau misalnya tidak, bu gurunya sudah bilang tidak, ya dia tidak berani kemana-mana. Gitu. Jadi bu gurunya nyiapin apa ya udah anak itu saya pegang. Tunggu gitu. Jadi biar tidak melukai, karena pengalaman anak itu pernah melukai 2 anak, yang satu tulang belakangnya tapi alhamdulillah tidak apa-apa, yang satu tulang lehernya Bu. Tulang lehernya sampai ini istilahnya meleng gini ya, kepalanya meleng, itu tidak dalam jangka 3 hari itu tidak sembuh. Jadi untuk mengantisipasi itu saya sudah ayo ikut bu guru manapun bu guru pergi gitu. Jadi saya pakai selendang Bu. Kalau misalnya saya repot
selama saya tidak repot ya saya gandeng dengan tangan, kalau saya repot saya tali. Ini tangan saya, ini tangan murid saya selendang jadi satu dengan saya, jadi tangan kita gandeng gini Bu. Tapi ya nggak kenceng-kenceng banget, yang penting kan mereka aman gitu loh, tidak melukai teman-teman yang lain, karena kalau itu memang nanti akhirnya bu guru yang kena karena mungkin dia juga cara dia bersosialisasi dengan teman itu dengan mendorong, mungkin dia cari perhatian biar temennya melihat dia, ini loh, ini ada aku di sini, tolong aku dihargai, mungkin maunya dia seperti itu. Jadi jangan dikucilkan, jadikan satu seperti Bu Enjang tadi, jadikan satu, tidak seperti itu. Kalau mau nyubit tidak gitu, tidak sakit seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan itu, dengan banyak komunikasi dengan anak itu tadi, siapa tahu nanti dia akan lebih paham dengan bu gurunya, akan lebih dekat dengan bu gurunya. Seperti itu. Jadi nanti akan ada istilahnya, kalau di saya itu bu gurunya itu kayak pawang gitu. Seusil-usilnya anak, kalau orang Jawa bilang beling kalau dengan orang tua tidak nurut atau beling, tapi ketika ada bu guru dia diajak masuk itu sudah mau. Jadi seperti itu. Mungkin tetap ada ekstra, terus banyak fokus, banyak komunikasi itu juga penting seperti itu. Jadi jangan malu mengajak anak-anak yang seperti itu, terutama kepada orang tua, disampaikan, karena mereka itu butuh tempat, butuh disamakan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi saya pengalaman seperti itu, Ya, Bu Sutiani. Terima kasih Bunda. Ya Bun, terima kasih tadi penjelasan Ibu Nini sudah sangat membantu, karena saya masih awam sekali tentang ini. Sebenarnya kasusnya hampir sama punya Bu Enjang sama yang tadi itu. Tapi, sama, berarti sama ya nggak usah tanya. Hampir sama, tapi dia kosakatanya anaknya umur 4 tahun, baru masuk pertengahan April ini Bun. Ini anaknya itu masih minim kosakata, dia baru bisa menyebutkan nama dia dan saudaranya juga banyak. Dia tapi kata-katanya cuma yang di akhiran saja Bun. Misalnya namanya Atan, jadi dia nanti bisa nyebutnya Tan. Kalau yang saudaranya namanya Hasna, jadi bisa menyebutkannya Na saja. Ya Bu Mila jawabannya Pak. Terus ini dia kan masih ditunggu sama yang ngasuh itu dari bayi itu, dia ikut neneknya. Di rumah itu cuma ada nenek sama kakeknya aja. Dari kecil dia cuma didorong pakai itu sepeda dorong itu kemana-mana. Mungkin karena itu dia juga agak sulit berbicara ya Bun. Tapi dia juga sudah ke rumah sakit untuk terapi. Nah di sekolah juga dia masih ditunggu sama mbahnya tidak mau meninggalkan begitu, juga anaknya juga belum mau ditinggal. Jadi sementara mbahnya masih saya bolehkan untuk menunggu. Ini dia juga tipenya anak yang suka menyerang Bun, tapi dia suka menyerangnya itu pada anak perempuan yang biasanya kan kita semuanya pakai kerudung, tapi namanya anak-anak kan kadang dilepas. Kalau dia sudah melihat itu rambut, nanti pasti dijambaknya. Itu kalau sudah menjambak itu benar-benar susah untuk dilepaskan. Kadang sampai 3 orang itu harus dijagal itu loh Bun. Setelah kita identifikasi ada macam, kita cari tahulah latar belakang orang tuanya. Memang dia anaknya itu tidak pernah keluar, sosialisasinya cuma sama nenek dan kakeknya saja. Terus saya mau tanya ke Bu Nini, itu langkah apa ya yang saya harus lakukan, karena ini anak kan baru masuk kan, jadi saya masih agak bingung. Terus saya juga terkendala sama ini sang nenek yang menunggu, karena neneknya itu sangat posesif atau apa itu ya. Jadi anaknya itu tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh bahkan untuk cuci tangan pakai air pun itu
tidak diperbolehkan sama neneknya. Malah katanya itu di depan saya tuh bilang udah nggak usah cuci tangan pakai sabun, pakai tisu basah aja gitu. Tapi terus tetap saya paksa, saya ajak cuci tangan pakai sabun, tapi sama saya didampingi saya sih. Tapi hari kedua itu benar-benar marah, sampai di rumah juga marah sih. Dia marah, cerita ke wali murid yang lain, kok harus cuci tangan gitu. Terus setelah itu anak juga tidak boleh kalau main sama teman-temannya, nanti jatuh lah, kalau naik perosotan atau playground itu nggak boleh, nanti jatuh, nanti ini nggak boleh. Padahal sama saya selalu saya dampingi pun itu. Jadi saya cara pendekatan ke neneknya itu bagaimana ya Bun, agar kita bisa sama-sama melayani anak itu. Keyakinan saya sih anaknya tetap bisa lah bicara seperti teman-teman yang lain, karena mungkin dia cuma kurang sosialisasi saja. Ya, betul. Memang betul Bun, anak seperti itu terlalu disayang Kalau terlalu disayang, anak hasilnya akan tidak bagus dan efeknya mungkin sama seperti itu Kalau di kami, misalnya orang tua tidak mau melepas, kami keberatan seperti itu. Mohon, kalau di kami Nun Sewu, kalau di saya itu 1 hari itu sudah harus dilepas. Jadi mau nangis, mau gembor-gembor, mau apa, ini biasanya pintu yang jadi korban itu pintu. Jadi pintu itu sudah ya itu kayak tantrumnya super parah, ditendang gubrak gitu. Nanti mencolok kayak itu. Kayak apa ya? Kayak udah kepang gitulah. Kalau saya di awal gini, Ibu, Bapak, Mbah Nun Sewu, jenengan sudah mantep sekolah di sini, tapi kalau di sini berat, karena di sini tidak boleh ditunggu. Ya Bun, mantep, baik, kalau memang seperti itu, hari pertama tidak boleh ditunggu. Saya seperti itu. Jadi teras ini saya bebas orang tua Bun. Karena yang saya takutkan gini, kalau jenengan tidak percaya dengan kami, silakan disekolahkan di tempat lain. Karena kalau di sini itu ditunggu akan mengganggu anak-anak yang lain, dan nantinya si anak sendiri akan tidak percaya diri, tidak bisa berkembang dengan maksimal, mungkin sama seperti muridnya penjenengan Jadi dia mau bereksplor apapun, dia tidak berani. Jadi mungkin perkembangan itu bukan karena kekurangan si anak, tapi dari lingkungan. Tadi kan yang mbahnya nggak boleh ini, mbahnya nggak boleh itu. Nah itu juga bisa menjadi penghambat. Justru itu yang diterapi bukan anaknya, tapi mbahnya. Itu yang harus diterapi mbahnya. Karena memang di kami itu ada orang tua yang harus diterapi Bun. Bahkan ada orang tua saking stresnya punya anak seperti ini, itu sampai dibawa ke psikiater dan konsumsi obat. Seperti itu. Jadi memang orang tua pun perlu diterapi. Oh ini anak harus begini-begini. Jadi mungkin lebih kepada orang tua ya Bun, untuk tidak menunggu ini cucunya Kalau memang masih ditunggu sampai kapanpun, si anak tidak akan berkembang, tidak pernah punya rasa percaya diri, dan dari pihak sekolah pun akan tertekan dan terganggu. Soalnya kan jenengan punya program cuci tangan, program lepas sepatu, mungkin program salim dengan bu guru, mungkin itu nanti akan menjadi penghalang karena ada mbah itu tadi. Untuk cara jalannya saja dia masih sempoyongan begitu Bun. Apa itu karena efek, kan dia dari kecil itu kalau mau main cuma didorong-dorong pakai kursi bayi itu loh Bun, kemana-mana pakai itu. Terus padahal dia sendiri itu sangat suka bergerak, tapi ya itulah mbahnya itu selalu nggak boleh. Berarti dia itu kebutuhan khususnya dibuat Bun, bukan karena dari lahir tapi memang itu dibuat sendiri oleh orang tua. Kalau dengan kondisi seperti itu mungkin kalau neneknya mau di sekitar rumah ada tanah, mungkin bisa anak itu dilepas di tanah, karena di tanah itu ada zat-zat apa sih itu, daya gravitasi yang bisa mempengaruhi ini
gerak kaki nggih, masuk ke saraf kaki anak. Itu pengalaman saya sendiri, anak saya. Jadi saat belum jalan, itu anak saya lepas jalanan di tanah, mau bermain air, mau apa, pokoknya yang penting dia di tanah. Itu akan merangsang anak. Terus ini pun apa kayak embun ya. Tiap pagi itu kan ada di rumput itu embun upas. Nah, itu nanti akan di jalan. Dia jalan di atas rumput itu yang ada embun upasnya, terus bisa jadi itu anak mungkin terhalang juga berkembangnya, mungkin kurang ini ya, untuk merangkaknya mungkin belum gitu. Nah itu mungkin Ini sama mbaknya juga nggak boleh nyentuh tanah malah Bu. Ya, makanya saya itu cara memberitahu ke pengasuh yang ngasuh itu memang agak susah, karena mbahnya sendiri itu yang seperti itu. Padahal itu semua yang menjadi pendukung anak itu ya tanah, terus guru itu. Kalau memang tidak ada kerjasama dari orang tua, kalau saya sendiri sudah saya lepas. Kalau saya pribadi ya, kalau dari sini, karena kita nanti akan mempengaruhi anak-anak yang lain. Kita mau bergerak AIUEO, kita jadi tidak bisa. Padahal program kita itu sudah kita catat AIUEO seperti itu nggih. Kalau ada orang lain masuk, kita percuma. Jadi program jenengan tidak akan berjalan karena terhambat oleh mbah yang tadi. Berarti saya harus memberi pengertian kepada mbahnya, sebaiknya tinggal di Bon. Iya, mungkin bisa ini mbah, mohon maaf kalau sekolah di sini tidak boleh ditunggu. Mungkin nanti kalau ditunggu anak tidak bisa mandiri, nanti rewel terus dan mengganggu teman yang lain. Mungkin seperti itu. Gitu ya Bu Sutiani ya, ini kan masalah ini ya kalau KBK. Oke, kita lanjut Bu Rina, monggo Bu Rina. Oke, terima Ini kasih. kalau yang masalah BK aja dulu ya, biar bisa. Oke, terima kasih Bunda Nita. Ini mau cerita ya Bunda. Ini anaknya tuh pindahan dari lembaga lain dan sudah di lembaga saya. Oke, dan sudah di lembaga saya tuh selama 3 bulan Bunda. Nah, anaknya itu dari awal itu mamahnya itu selalu cerita kalau di lembaganya itu anaknya itu dikucilkan Bunda. Jadi anaknya itu sendirian di belakang, terus nggak mau ikut kegiatan. Nah di lembaga saya juga begitu Bunda. Jadi anak-anak yang lain itu ikut mainan yang lain, tapi anaknya tuh diem. Jadi waktu dokumentasi anaknya nggak ikut main. Nah ini tuh selama 3 bulan itu rutinnya tuh menata buku, mainan tuh rapi banget bener rutinitasnya. Nah ada sedikit mamanya itu kan postingan dokumentasinya tuh pasti di-upload di WA gitu ya Bunda. Pasti ada yang tanya kok fotonya nggak ada kayak gitu Bunda. Terus anaknya itu dipaksa juga nggak mau Bunda, nggak mau mendekat mainannya. Contohnya itu mengambil bola, jadi anaknya di pojok sendiri. Nah untuk yang dilakukan seperti saya pendidik tuh apa ya Bunda? Terima kasih. Gitu. Kalau di saya ada anak yang tidak mau bermain sendiri, tapi orang tuanya paham kalau memang dia tidak mau gabung dengan teman, ya sudah saat mereka bermain, misalnya yang lain A, si anak ini bermain B, jadi tetap kita dampingi maunya apa, mau ini, mau itu gitu. Jadi nanti bicarakan ke orang tua, mohon maaf, ini Dedek tidak mau gabung dengan teman-teman yang lain, ini bermain ini nggih gitu. Kalau di saya ada memang satu anak seperti itu, tapi alhamdulillah orang tuanya bisa memahami. Dan itu anaknya tantrum, mudah tantrum. Jadi andai kata pasti saya tawarkan, adik mau enggak main bareng teman? Mau, dia kan baru bisa ngomongnya mau. Kalau mau ya sudah, ya wes, maunya di mana silahkan, ambil mainan, mau yang mana letakkan di sana. Seperti itu. Mungkin ini nggih, kalau mau sama seperti tadi tetap di atas meja bersama, lebih perhatiannya tetap ke anak itu, pinjam si A mungkin seperti itu, biar dia mau berkomunikasi, mau bersosialisasi. Jadi nanti saat di rumah anak itu mungkin bisa
dipesankan kepada orang tua, mamah mohon maaf untuk dedek mungkin bisa lebih diajak keluar nggih untuk sosialisasi dengan teman-teman yang lain, mungkin seperti itu. Kalau dari kami seperti itu karena obat anak-anak berkebutuhan khusus itu kan fisik motorik sosialisasi. Lah insya Allah dari situ kalau fisik motorik dan sosialisasi ini teratasi dengan baik, insya Allah itu akan mendukung yang lainnya. Mungkin seperti itu dari saya, Bunda. Jadi tetap diajak main, tawarkan mau gitu. Jadi kalau misalnya dia mau di meja sendiri, Bun, mohon maaf untuk hari ini dedeknya belum mau gabung dengan teman. Mungkin seperti itu. Andai kata mau, kalau saya kan pakai meja kotak itu, satu kotak itu kita banyak anak, itu 10 anak, satu meja kotak. Kalau misalnya dia nggak mau, ya sudah dia cari tempat sendiri, mojok. Tapi tetap dia bermain semutnya dia. Jadi dia maunya ambil warna merah, ya sudah merah itu nanti satu diginiin. Nah itu. Mungkin seperti itu dari saya, kalau pengalaman saya seperti itu. Jadi lebih ke sosialisasi, kemudian si anak ditawarkan, yuk sini dengan teman. Kalau misalnya belum mau ya sudah, lah maumu di mana? Istilahnya seperti itu kasarnya, bahasa kasarnya seperti itu. Maumu di mana? Mungkin nunjuk ya sudah yuk main di sana. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Bu Nuni ya. Jadi yang sampaikan Bu Nuni tadi ya teman-teman, termasuk namanya Bu Nuni cerita ya, bahwa salah satu faktornya yang mungkin sering tantrum itu adalah makanan ya Bu Nuni ya. Jadi beberapa yang kasus-kasus yang di sekolah Bu Nuni itu ya salah satu yang diperhatikan makanan sehingga mereka tidak tantrum ya. Memang lebih ke ini biasanya autis, tapi untuk ADHD juga pengaruh makan ya. Iya, juga makan. Itu mungkin nanti Bu Nuni cerita gimana pengaruh makanan bagi anak-anak supaya mereka bisa fokus. Oh iya, baik. Kalau di tempat saya makanan itu berpengaruh sekali. Ada beberapa anak yang memang dia harus mengurangi coklat, mengurangi sosis, mengurangi makanan yang cepat saji, mie instan, es teh dan semacamnya seperti itu. Itu apabila dia makan satu gigit, itu dia akan tantrum, dia akan lompat-lompat, tertawa sendiri, nangis sendiri, marah, seperti itu. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu memang harus menghindari bakso, mungkin kayak taro, seperti itu jadi jajan-jajan yang di luaran sana, karena memang itu pengaruhnya sangat jelek untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk anak normal pun itu juga sangat berpengaruh karena banyak anak yang rentan tantrum mudah tantrum Kalau memang mudah tantrum nanti bisa dicek dari pola makannya juga. Apa yang habis dimakan dia hari ini apa? Seperti itu. Jadi anak normal pun sama, karena coklat itu ternyata pemicu asam lambung. Bagi anak-anak normal yang sudah beberapa pengalaman teman-teman saya itu, anaknya ada yang tidak boleh makan coklat karena asam lambungnya kambuh. Kalau untuk anak ABK sendiri, coklat itu akan membuat dia tantrum, dia akan mudah marah, mudah nangis, mudah pukul. Nah itu, mudah pukul. Dia yang biasanya tidak punya sikap apapun, tiba-tiba berubah, itu biasanya ada sesuatu yang salah makan. Gitu. Jadi hampir 80%, 90% malah 90% anak saya itu harus diet makanan. Jadi kalau mereka tidak diet, itu tangan itu akan terampil, pegang teman lah, pukul teman lah, nanti teriak-teriak sendiri, nanti tertawa sendiri, dan teriaknya itu mohon maaf kayak kucing pun. Jadi hihihi gitu. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu akan mudah dibedakan. Jadi keseharian misalnya diem, tiba-tiba dia tertawa, oh ini ada yang salah dimakan. Tetapi kadang orang tua tidak mau terbuka Itu kadang ketahuannya setelah mereka tertawa
tertawa-tertawa, ini anak kenapa hari ini dia baik kok, kemarin dia baik kok hari ini dia tertawa. Kadang orang tua nggak apa-apa ibu, dia nggak makan apa-apa gitu, tapi setelah beberapa hari orang tuanya baru cerita, oh iya bu maaf, dia kemarin itu makan bakso, dia makan apa ini fried chicken lah itu. Jadi mungkin bisa disarankan juga kepada bunda-bunda semua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, apabila tantrumnya itu memang keterlaluan, mungkin terlalu tantrum, mungkin bisa dirunut untuk pola makannya seperti itu. Jadi memang pola makan sehat itu akan mempengaruhi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi perkembangan mereka akan cepat, fokusnya juga cepat gitu. Biasanya seperti itu. Terus mengendalikan dirinya mudah, untuk duduk pun dia enak, duduk anteng seperti itu. Oke, begitu pun untuk yang makanan. Ya, boleh nanya. Siapa langsung aja? Bu Sri Rosida boleh. Ya Bun, terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan bukan untuk anak usia TK, tetapi tetangga saya ada anak usianya mungkin sekarang sudah SD kelas 2 ya Bun. Untuk bicara dan untuk pendengarannya bermasalah. Terus waktu usia TK sudah saya sarankan untuk ikut saya, tidak mau. Terus untuk usia saat ini mau dimasukkan ke SLB, tapi karena kondisi ekonominya untuk mengantarkan ke sekolah itu agak jauh, tidak bisa untuk mengantar karena ibunya sudah pergi lama. Yang mengasuh dulunya waktu bayi hanya neneknya dan sekarang selalu ikut kerja bapaknya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk menangani anak yang seusianya sudah usia SD Bun? Kalau untuk makan, minum, dan mandi sudah bisa sendiri Bun. Terima kasih. Mungkin itu ini ya, terdeteksi tunarungu mungkin terdeteksi tunarungu karena pendengaran. Kalau mau ngecek seberapa istilahnya mendengarnya itu seberapa persen, itu mungkin dengan tes Vera. Tetapi tes Vera itu kalau tidak ada BPJS juga mahal, dan juga ini anak harus benar-benar terlelap saat dia dicek. Jadi nanti si anak ini pendengarnya, kemudian dari tunawicaranya, karena dia pendengarannya kurang, ini akan berpengaruh ke bicara. Mungkin nanti dengan komunikasinya dengan melihat dengan isyarat. Dan biasanya anak-anak yang tunarungu itu malah lebih pintar Bu dari anak-anak lain. Kalau ada sekolah inklusi mungkin bisa dimasukkan di sekolah inklusi terdekat kalau memang tidak mampu ke SLB karena terkendala dengan jarak. Kalau di sekolah umum biasanya si anak itu akan terkendala dengan pendengaran karena bu guru otomatis kan menjelaskannya melalui bicara Kalau bu gurunya belum paham kan nanti anak itu akan terhambat. Seperti itu. Mungkin kalau tetap di sekolah umum tidak bisa karena terkendala dengan pendengaran, memang tetap harus ke SLB. Apapun kondisinya harus ke SLB. Begitu. Jadi untuk komunikasi mungkin dengan melihat dengan isyarat. Seperti itu. Gitu. Tapi kalau anaknya diberi HP terus, apakah itu baik untuk perkembangannya? Tidak. Jangan Bu. Kalau bisa HP dihindari karena HP itu membuat anak mudah tantrum, tidak mau belajar, ngeyelan, mudah marah. Nanti matanya juga dari kesehatan mata sendiri juga kurang. Karena itu tantrum bisa jadi HP. Dari HP itu bisa. Jadi hindari. Kalau bisa hindari semaksimal mungkin. Seperti itu. Untuk HP dari mungkin orang anak umum pun juga anak TK umum HP juga tidak boleh karena itu kalau pernah dulu bunda waktu kuliah ada bunda siapa bu dosen saya lupa kalau anak melihat TV akan hilang sekian persen kosakata di dalam otak mungkin sama dengan HP ya lah itu kosakata anak akan berkurang seperti itu. Oke. Itu ya bunda-bunda semua ya, kira-kira sudah ya, semua sudah puas dengan tanya sama Bu Nuni ya. Ini sebenarnya bunda nanti juga mau Bu Nuni ngisi di alumni berbagi
bagi di reguler ya, di kelas reguler yang dijadwalkan. Karena memang penting sekali, karena Bu Nuni ini alumni 2017, kemudian sudah bisa buat sekolah ya dengan terbatasan, tapi sekarang sudah punya siswa yang banyak, dan udah lihat ya banyak sekali banyak perubahannya. Karena waktu dulu ya Bunda tahun lalu Bunda juga ngundang Bu Nuni belum seperti ini. Sekarang pengalaman, kemudian banyak sekali hal-hal yang memang itu pengalaman jam terbang itu pengaruh, dan juga siswa yang banyak. Seperti teman-teman kalau ngajar TK kan awal-awal mungkin agak kagok, lama-lama kan punya pengalaman, tahu anak seperti ini bagaimana cara penanganannya dan sebagainya. Itu akhirnya memang kita punya ini ya, jadi ini sampai Bu Nuni kalau mau pelatihannya ya jauh ya, kemudian mahal ya. Kalau teman-teman bisa belajar, karena kalau yang salah satu mahasiswa juga alumni ya, bukan belum alumni, malah dia nggak lulus ya, itu juga bikin sekolah juga, itu juga dia tidak sampai lulus ya, tapi dia karena pengalaman tadi ya, pegang siswa, pegang anak, kemudian cara menanganinya, itu akhirnya membuat dia yang dari mulut ke mulut jadi banyak sekali siswanya. Kalau Bu Nuni kan emang udah sarjana ya, S1 PAUD, dan memang kita kuliah juga dapat belajar ya Bu Nuni ya di PAUD, kemudian punya pengalaman juga di SLB ya, dan sekarang punya anak yang banyak, dan mungkin sampai Bu Nuni banyak menolak siswa ya Bu Nuni ya, di semester ini menolak siswa banyak banget tuh. Saya sudah menolak 5 untuk dari bulan Januari, berarti kalau sampai sekarang sudah 10 yang saya tolak, yang inden 5 itu usia KB Bun. Kalau KB insya Allah tidak saya tolak, karena memang KB itu buat saya prioritas, yang usia 5 tahun itu prioritas. Seperti itu ya. Bunda. Oke, itu ya, itu pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa banyak manfaat bagi teman-teman. Sudah ya, ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup? Saya kira nanti kita masuk ke materi berikutnya di minggu depannya. Terima kasih Bu Nuni ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah. Selamat Mohon maaf jika ada kekurangan. Sama-sama. Ya, terima kasih kesempatannya Bunda. Terima kasih teman-teman. Sama